arti penebusan dari perintah perpindahan tabut perjanjian bagian yang keempat. Nah, kalau kita lihat pertama kali peristiwa Israel setelah masuk menyeberangi Sungai Yordan, lalu kemudian mereka berkemah di Gilgal di sini, dan setelah itu tabut dipindahkan ke Silo di atas. Lalu setelah beberapa waktu kemudian terjadilah peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Kemudian kalau kita baca 1 Samuel pasal 4, 1 Samuel pasal 4 dikatakan di ayat 1, orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Nah, kalau kita lihat ayat selanjutnya, orang-orang Filistin itu benar-benar siap untuk berperang. Lalu kemudian orang Israel kucar-kacir kalah. Kucar-kacir kalah, mereka kemudian tua-tua datang ke perkemahan mereka mengatakan begini, wah, kok bisa kita kalah? Kalau begitu, supaya kita tidak kalah, pergilah ambil tabut Allah itu bersama dengan kita kemari, supaya kita menang. Mereka pikir begitu kan? Nah, tapi yang terjadi mereka bukannya menang, mereka kalah, bahkan tabut tersebut dirampas oleh orang Filistin. Lalu dari Ebenezer, tabut tadi dibawa ke Asdod. Ke Asdod ini ke bawah, di 1 Samuel pasal 6 disebutkan di situ. 1 Samuel 6, mereka membawa, orang Filistin membawa tabut tersebut ke Asdod. Dari Afek ke Asdod itu sekitar 56 km. Kemudian dari Asdod digeser lagi pindah ke Gat. Setelah itu 10 km naik ke atas ke Ekron. Lalu pindah lagi ke Bet-Semes. Pindah lagi ke Bet-Semes. Nah, di Bet-Semes, orang-orang di Bet-Semes latah mungkin. Mereka membuka tabut perjanjian tersebut dan mengintip, akhirnya 70.000 orang mati. Kalau kita baca di Alkitab disebutkan 70.000 orang mati. Nah, lalu setelah itu, setelah Raja Daud menjadi raja, sebelum Raja menjadi raja, kemudian tabut tersebut karena peristiwa mati 70 orang mati tersebut, 70 orang mati, lalu kemudian tabut dipindahkan ke Kiryat Yarim. Nah, di Kiryat Yarim di rumah Abinadab, tabut tersebut disimpan di situ selama 99 tahun 6 bulan. Setelah Raja Daud menjadi raja, kemudian Raja Daud menjadi raja, dipindahkannya lah tabut tadi agar tidak tinggal di Kiryat Yarim lagi tadi. Usaha Daud memindahkan tabut setelah dia menjadi raja pada tahun 1003 sebelum Masehi. Coba kita bayangkan ya, di zaman hakim-hakim, kemudian menjadi raja, Saul menjadi pemimpin jadi raja, tidak ada yang memperhatikan tabut perjanjian. Tapi semenjak Daud menjadi raja, tabut perjanjian tadi dipindahkannya. Akan tetapi, ketika Daud memindahkan tabut perjanjian tersebut, Uza karena tabut perjanjian tadi sepertinya melenceng jalan ke kiri atau kanan, seperti mau jatuh, Uza mengambil inisiatif, disentuhnya, dipegangnya tersebut, tabut perjanjian tersebut. Lalu kemudian disambar mati Uza. Uza disambar mati. Kalau kita lihat selanjutnya, apa yang terjadi setelah tabut perjanjian tersebut? Uza mati. Kemudian tetap berjalan kereta berkuda tadi tak berjalan mengantar tabut
pergi ke rumah Obed-Edom. Kalau kita baca 2 Samuel pasal 6 disebutkan, sebab Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud, tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom. Memang seolah-olah Daud yang membawa ke Obed-Edom, tapi sebenarnya kuda tadi yang membawa ke tempat Obed-Edom. Nah, tabut perjanjian berjalan mengarah ke rumah Obed-Edom. Nah, pada saat itu, Obed-Edom tersebut, kalau menurut ahli sejarah Israel, Obed-Edom adalah orang yang miskin. Dan tabut tersebut hanya tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat setelah 3 bulan, tabut tersebut menetap di rumah Obed-Edom. Obed-Edom, orang Gad itu, Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Allah bukan hanya memberkati Obed-Edom secara jasmani, melainkan seisi rumahnya diberkati. Apapun yang dimiliki Obed-Edom diberkati. Kita juga kadang-kadang seperti itu. Ketika kita mencari sesuatu yang tidak punya harapan kelihatannya, tapi kalau ketika kita mencari Tuhan, kita diberkati. Nah, kalau kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 12 dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya, oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, Daud melihat Obed-Edom diberkati meskipun hanya tinggal 3 bulan di tempat Obed-Edom. Lalu kemudian setelah Daud melihat begitu diberkatinya rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya, Daud pun mengambil inisiatif untuk memindahkan tabut tadi ke Yerusalem. Yang selanjutnya, setelah kita lihat Daud memindahkan tabut ke Yerusalem. Kalau begitu apa perbedaan usaha Daud memindahkan yang pertama kali dan kedua kali? Kalau kita lihat pertama kali ketika dia memindahkan tabut, apa yang dilakukan Daud? Dalam usahanya yang pertama, Daud mengangkat tabut tersebut dengan kereta berkuda. Tetapi usaha yang kedua, kalau kita baca 2 Samuel pasal 6 ayat 12, 2 Samuel pasal 6 ayat 12, saya buka sebentar ya. 2 Samuel pasal 6 ayat 12 dikatakan, diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati isi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Ayat 15. Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak-sorai sambil bunyi sangkala. Ayat 17 dibilang gini, tabut Tuhan itu dibawa masuk lalu diletakkan di tempatnya dalam kemah yang dibentangkan Daud untuk itu. Kemudian Daud mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan. Keselamatan di hadapan Tuhan. Nah, apa yang dilakukan oleh Daud? Pertama, waktu dia memindahkan tabut itu dengan menggunakan kereta. Tapi kalau kita baca bilangan 4 ayat 15, tabut tersebut hanya boleh diangkut oleh orang-orang Lewi dari Bani Kehat dan hanya menggunakan mereka sendiri, bukan pakai kereta. Kita buka bilangan 4 ayat 15. Bilangan 4 ayat 15.
Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu, tapi janganlah mereka kena kepada barang-barang kudus itu, nanti mereka mati. Nah, pertama kalau kita lihat perbandingan ketika Daud membawa tabut dari tempat Abinadab, pada saat itu kereta seperti mau terjungkir balik. Lalu Uza yang bukan Bani Kehat menyentuh tabut tersebut, lalu dia disambar mati. Nah, yang boleh mengangkat tabut hanya Bani Kehat. Bilangan 4 ayat 15. Itu pun bukan dengan kereta, hanya mereka yang boleh mengangkat, bukan pakai kereta. Nah, itu yang terjadi perbedaan dari usaha memindahkan pertama dan kedua. Yang pertama Daud menggunakan kereta, yang kedua Daud mengangkat oleh Bani Kehat, tidak disentuh oleh teman mereka. Nah, itu yang kita lihat. Sebelum mereka menggunakan cara yang nyaman sesuai dengan pikiran mereka, lalu Uza melihat seolah-olah tabut tersebut mau jatuh. Lalu dengan punya inisiatif, ia menyentuh tabut tersebut supaya tidak jatuh. Ternyata itu tidak benar. Nah, hari ini pun bisa kita lihat. Mungkin kalau kita lihat ketika kita masih anak kecil, kadangkala kita taruh Alkitab di sebelah tempat tidur kita agar kita aman. Jadi mereka menggunakan tabut tersebut seperti orang Israel ketika berperang melawan orang Filistin, menggunakannya sebagai jimat. Nah, sama seperti demikian inisiatif Uza agar tabut tidak terjatuh kelihatannya baik, tapi bukan tugas dia. Dia hanya orang Lewi, bukan orang Bani Kehat. Yang boleh mengangkut itu hanya Bani Kehat. Uza mati dengan usaha untuk memindahkan tabut yang pertama kali karena menyentuh tabut tersebut. Sedangkan Bani Kehat tidak boleh menyentuh. Kalau kita baca Mazmur 119 ayat 71 dikatakan, berbahagialah lewat penderitaan, karena lewat penderitaan itu aku memperhatikan firman. Hal ini mengajarkan kita bahwa penderitaan membuat kita melatih diri berubah dari ketidaktaatan menjadi ketaatan. Itulah yang terjadi. Pertama kali Daud melakukan dengan usaha kenyamanan mengangkut dengan kereta berkuda, tapi kemudian dengan usaha yang kedua Daud memerintahkan agar Bani Kehat yang mengangkut tabut tanpa menyentuh. Penderitaan bukan barang yang gampang-gampangan kelihatannya. Walaupun meski barang tidak besar, tapi tabut tersebut adalah tabut kudus dan tidak boleh dijamah orang lain. Coba kita lihat ketika di Bet-Semes. Ketika di Bet-Semes, orang-orang Bet-Semes melihat apa isi tabut tersebut, mereka mati 70 orang. Uza ketika menyentuh tabut tersebut, dia mati disampar petir. Hasil dari usaha memindahkan tabut untuk kedua kalinya, kalau kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 1, 2 Samuel 7 ayat 1 dikatakan, ketika raja telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekelilingnya. Lalu kalau kita lihat, Daud dikatakan di situ menerima keamanan kepada seluruh negerinya terhadap semua musuhnya. Jadi ada kedamaian
ketika Daud telah memindahkan dengan cara yang benar kedua kalinya, yaitu negaranya menjadi aman. Allah kemudian memberikan istirahat kepada negerinya, keamanan kepada negerinya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebelumnya peristiwa memindahkan tabut tersebut dengan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Artinya apa? Jika firman belum beristirahat dan berdiam di tempat yang seharusnya, maka bangsa yang tidak akan ada aman. Hari ini pun kepada kita, kepada negeri kita, kepada keluarga kita, ketika firman tersebut tinggal menetap di dalam rumah tangga kita, di dalam hati kita, dalam keluarga kita, maka ada keamanan dan kenyamanan. Sebaliknya, jika kita menolak firman, maka hanya ada kekacauan. Oleh karena itu, jalan satu-satunya buat kita adalah harus menerima, menaati firman, sehingga firman berdiam di dalam hati kita, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita. Sehingga negeri kita menjadi negeri yang aman. 2 Tawarik pasal 22-29 mengatakan, 1 Tawarik 22 ayat 9 mengatakan, 1 Tawarik pasal 22 ayat 9, sesungguhnya seorang anak laki-laki akan lahir bagimu, ia akan menjadi seorang yang dikaruniai keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya, dan dari segala musuhnya di sekelilingnya, ia akan bersama Salomo. Sejahtera senantosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Karena Salomo telah menempatkan tabut di tempatnya, maka mana ada negerinya. Kalau kita lihat zaman Salomo, zaman yang penuh diberkati. Karena dia telah menempatkan tabut Tuhan di tempatnya. Sama seperti itu ketika firman berdiam dalam diri kita, kita akan menjadi diberkati seperti Daud ataupun Salomo. Allah memberikan kedamaian kepada negerinya. Pada zaman Salomo akhirnya, Allah membuat perjanjian bahwa akan ada kedamaian bagi negerinya. Hari ini pun semoga pada negeri kita, ketika firman tinggal menetap dalam diri kita pribadi masing-masing, dalam keluarga kita, dalam bangsa kita, maka ada kedamaian pada bangsa kita. Yang kedua, hasil dari usaha memindahkan tabut untuk kedua kalinya adalah Allah memperbaharui perjanjian dengan Daud. Kalau kita baca 2 Samuel pasal 7 ayat 1, 2 Samuel 7 ayat 1 dikatakan, 2 Samuel 7 ayat 1, ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuh negeri ini. Karena Daud telah menempatkan di Yerusalem tabut Tuhan tadi, maka ada kedamaian pada negerinya. Ayat 12 sampai 14 dikatakan, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan menyokokkan kerajaanmu. Allah memengkokkan, berjanji memberikan kekokohan kepada kerajaannya lewat anaknya yang lahir kemudian, yaitu Salomo, yaitu akan datang keturunan dari Daud yang akan diberikan keamanan kepadanya. Awalnya ini berbicara tentang Salomo anaknya Daud.
Tapi kemudian kalau kita baca seterusnya, bahwa ini yang berbicara tentang Yesus Kristus. Yang kedua, keturunan ini akan membangun rumah bagi nama Tuhan. Nah, kalau berbicara tentang keturunan Daud secara jasmani, memang kelihatannya memang Salomo yang membangun bait suci tersebut. Tapi sebenarnya yang pada akhirnya ini menunjuk kepada Yesus Kristus setelah lewat kebangkitannya. Kalau kita baca Yohanes 2 ayat 19 sampai 21 dikatakan, Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat bangunnya dalam 3 hari. Nah, kelihatannya ini Yesus berbicara tentang orang-orang Israel, berbicara tentang bait suci secara jasmani, bait suci yang dirobohkan, bait suci Herodes. Tapi sebenarnya ini berbicara tentang bait suci Yesus Kristus sendiri. Karena lewat kebangkitannya 3 hari kemudian, bait suci yang sebenarnya kokoh berdiri, yaitu Yesus Kristus. Poin yang ketiga, dikatakan lewat memperbaharui perjanjian dengan Daud, Allah mengatakan kerajaan Salomo, kalau kita lihat memerintah selama 40 tahun dari 970 sampai 930 SM. Dan ini kan hanya 40 tahun. Tapi sebenarnya perjanjian yang disebutkan di sini adalah perjanjian menunjuk kepada Yesus Kristus, Raja segala raja yang memerintah selamanya. 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 14 dikatakan tahta, artinya tempat untuk memerintah. Dan lewat perjanjian Daud ini, Allah menubuatkan kedatangan Yesus sebagai Raja segala raja melalui keluarga Daud. Itu sebabnya keluarga dan garis keturunan Daud dilindungi meskipun ada usaha untuk melenyapkan dari garis keluarga Daud tersebut. Kalau kita lihat, kita baca dari buku keempat, di zaman raja-raja Yoram, Atalia berusaha membunuh semua keturunan raja dari Daud. Tapi ada selamat juga satu, Yoas. Di zaman itu berusaha untuk melenyapkan dari keturunan Daud, tapi tetap tidak berjalan. Api perjanjian terus tetap menyala. Sebabnya keluarga dari garis keturunan Daud dilindungi dari segala macam serangan, bahkan usaha setan iblis untuk memutuskan jalan kedatangan Yesus Kristus. Kemudian nomor yang berikutnya, setelah tabu dipindahkan ke Yerusalem, tabu dipindahkan ke bait suci Salomo. Kalau kita baca mulai pembangunan bait suci Salomo tahun 966, yaitu tahun keempat Raja Daud memerintah. Raja Salomo memerintah di 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1. Bait suci tersebut dibangun selama 6 tahun 6 bulan dan selesai pada tahun 959 SM. Selama bait suci tersebut belum dibangun, di mana tabut tadi tinggal. Raja Daud, Raja Salomo sudah punya rumah. Tapi tabut hanya tinggal di kemah.
Kalau kita baca 1 Raja-Raja pasal 6, pasal 8 ayat 6 dikatakan kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tempat di bawah sayap kerub-kerub. Nah, selama Bait Suci belum dibangun, tabut Tuhan hanya tinggal di kemah. Tapi setelah Bait Suci dibangun, selesai dibangun, kalau kita lihat skema dari tempat dari Bait Suci tersebut, ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada pelataran. Dan tabut tersebut disimpan di ruang Maha Kudus. Nah, kalau kita lihat tabut tersebut yang disimpan di ruang Maha Kudus berisi 3 macam. Yang pertama, buli-buli berisi mana, 2 loh batu. Lalu yang kedua, yang ketiga, tongkat harum yang bertunas. Nah, itu awalnya, 3 itu awalnya. Tapi ketika tabut dirampas oleh orang Filistin dan selama perpindahan bergeser ke sana dari Ebenezer ke Asdod, ke Gad, ke Ekron, terus sampai Kiryat Yarim, yang terjadi apa? Sampai ke Yerusalem, kedua barang tersebut tidak ada lagi. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 9. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain kedua loh batu. Berarti buli-buli mana dan tongkat harum sudah tidak lagi. Dalam tongkat itu tidak apa-apa selain kedua loh batu yang diletakkan Musa ke dalamnya di Gunung Horeb, yakni loh batu yang bertuliskan perjanjian yang diadakan Tuhan dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Berarti kemungkinan pada peristiwa perampasan, kemungkinan ada iseng-iseng mungkin dibuka, di Bet-Semes juga diintip isinya apa. Kita nggak tahu di mana terjadi hilangnya tersebut. Tapi ketika di Bait Suci dimasukkan ke Bait Suci yang tinggal hanya 2 loh batu. Itu yang terjadi. Kemudian di tahun 586 sebelum Masehi, pada saat Yerusalem jatuh ke tangan Babel, tabut hilang. Kemana hilangnya? Tidak seorang pun yang tahu. Karena pada saat Yerusalem jatuh ke tangan orang Babel, pasukan orang Babel tersebut membakar semua Yerusalem, termasuk Bait Suci, dan semua barang-barang diambil. Barang-barang yang diambil dicatat di 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 9 dan 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 13 sampai 17. Kenapa? Karena semua barang-barang yang diambil mereka catat dan daftarkan. Ada tiang-tiang tembaga, ada penopang laut, ada kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, cawan-cawan, tapi tidak ada di dalam daftar tersebut tabut perjanjian tadi. Yeremia pasal 52 juga mencatat semua barang-barang yang dirampas dari Bait Suci. Nah, sesuai dengan daftar ini tidak ada dalam daftar tersebut tabut perjanjian. Tepat sebelum Bait Suci dibakar, ada orang yang mengambil dan menyelamatkan tabut tersebut. Tapi sampai hari ini tidak ada yang tahu kemana tabut tersebut ada berada. Ada yang bilang di Ethiopia,
Macam-macam. Kemarin juga ada berita Yerusalem di Samaria, dia bilang kita nggak tahu. Kemudian berikutnya kalau kita lihat setelah Bait Suci Salomo, Bait Suci Yerusalem Babel. Ini yang dikenal dengan Bait Suci Herodes. Tapi di sini pun tidak ada di dalamnya tabut perjanjian. Kalau kita lihat dalam tulisan Yahudi kuno dikatakan bahwa tempat Maha Kudus harusnya ada tabut perjanjian. Tapi karena tabut perjanjian tidak ada, mereka mengganti tabut perjanjian tadi menjadi sebuah batu. Karena tempatnya kosong. Jadi ketika tiap tahun, sekali setahun kan imam besar masuk ke tempat Maha Kudus kan, membawa ukupan dan lain sebagainya. Dan ukupan tersebut diletakkan di atas batu tersebut. Tidak ada tabut perjanjian, tempat untuk meletakkan. Pertanyaannya, kenapa Tuhan membiarkan tabut tersebut hilang? Kenapa Tuhan membiarkan tabut tersebut hilang? Kalau kita lihat, yang pertama, tabut tersebut hanyalah bayangan. Tabut yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus adalah intisari dari tabut tersebut. Jadi seiring kedatangan Tuhan kembali, Tuhan sedang berkata, untuk jangan memegang bayangan. Jangan pegang yang tidak pasti, tapi peganglah yang pasti. Tapi kalau yang terjadi apa? Di zaman Yesus pun ketika Yesus datang, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka hanya percaya pada hukum Taurat. Kalau kita lihat Yohanes pasal 5 ayat 39 dikatakan semua itu berbicara tentang Yesus Kristus. Tapi pada saat Yesus Kristus datang mereka tidak percaya pada Yesus Kristus. Nah, tabut pun seperti itu. Tabut di sini adalah 2 loh batu, tongkat Harun yang bertunas, dan buli-buli masih bersimana. Tabut itu hilang. Lalu apa yang mereka pegang? Nggak ada lagi. Itu sebabnya Yesus mengatakan, peganglah intisari, peganglah yang asli, bukan bayangan. Karena tabut tersebut bersaksi tentang Yesus Kristus, bukan intisari, bukan bayangan. Kalau kita baca Hagai pasal 2 ayat 8, aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemenangan firman Tuhan seberta semesta. Siapa yang mengatakan ini? Ini berbicara tentang siapa? Yesus mengatakan, aku akan memberikan kemegahan kepada rumah. Firman Tuhan semesta alam. Kekayaan bangsa-bangsa itu datang dari siapa? Dari Yesus Kristus. Ketika Yesus datang, kemuliaan yang tidak terbayangkan, yang sebelumnya tidak diketahui orang-orang. Tapi pada saat Yesus datang, kemegahan tersebut lebih besar dari segala tabut perjanjian tadi. Hagai 2 ayat 9 mengatakan, ayat 10, adapun rumah ini kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahan yang semula, firman Tuhan semesta alam. Dan di dalam tempat ini aku akan memberikan damai sejahtera, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kalau kita baca Yohanes pasal 5 ayat 39, Yesus bilang, semua hukum Taurat
apa yang ditulis oleh para nabi akan membuat orang Israel itu hidup kekal. Kamu menyangka baca itu, hafal ini, meratap di tembok ratapan, kamu hidup kekal. Yesus bilang apa? Bahwa semua itu berbicara tentang aku. Jadi untuk bisa hidup kekal, kamu harus menerima firman-Ku. Itu yang dikatakan di Yohanes 8 yang 1. Sama seperti tabut tadi. Tabut itu berisi firman. Tabut itu berisi tongkat Harun yang bertunas kebangkitan Yesus Kristus. Tabut itu berisi hukum Tuhan. Bukan tabutnya, tapi firman-Nya Yesus yang berikan kemudian kita berkat kemegahan dan hidup kekal yang semestinya yang kita dapat. Kemudian kemegahan yang semula menunjukkan kepada ketika tabut itu masih ada, yaitu di Bait Suci Salomo. Tapi kemudian Bait Suci Salomo pun hancur. Dan hari ini ketika firman diberikan kepada kita, firman itu yang kita pegang, sehingga kita, firman tadi menetap dalam diri kita. Kemudian yang kedua, penyembahan tidak lagi penyembahan berpusatkan kepada tabut, melainkan penyembahan yang berpusatkan kepada Yesus Kristus. Ketika mereka berperang di Afek, mereka pikir kalau tabut ada bersama dengan mereka, bahwa kita nggak mungkin kalah. Tapi ternyata kita kalah. Orang Israel itu, orang tua-tua bilang, wah gimana sih? Tabut sudah sama kita, kenapa kita masih kalah? Kita juga bisa seperti itu. Ketika kita masih kecil, agar setan tidak mengganggu kita, tempat tidur kita taruh Alkitab. Bahkan sampai berdebu karena Alkitab tersebut tidak pernah disentuh dan tidak pernah dibaca. Orang Israel melihat tabut, mereka pikir mereka bisa menang. Jadi objek mereka adalah tabut yang adalah bayangan tadi. Oh, kita pasti menang karena tabut bersama dengan kita. Tapi ternyata kalah. Ternyata bukan tabut itu, melainkan karena mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 21. Rombaklah bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang Israel bilang, mana mungkin kamu bisa rombak bait suci yang dibangun selama 40 tahun. Padahal Yesus sedang berkata, meskipun tubuhku ini habis binasa, aku mati untuk kamu yang berdosa, tapi aku pun akan bangkit dan membangkitkan kamu yang mati. Tapi hari ini lewat kebangkitan Yesus Kristus, kita menjadi ciptaan baru. Jadi Yesus sendiri adalah bait suci yang sebenarnya. Meski kita datang ke gereja yang seolah-olah kita berpikir Yesus ada di situ, tapi Yesus tidak ada di situ kalau kita tidak di situ, hati kita tidak di situ, pikiran kita tidak di situ. Bukankah penyembahan yang kita lakukan penyembahan yang semu? Kita hanya melakukan penyembahan yang hurufiah di gereja dan kita pikir, tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah berdoa, misalnya seperti itu. Yesus sendiri adalah bait suci. Oleh sebab itu, kita harus menaruh hati kita, pikiran kita, jiwa kita ketika kita datang beribadah ke bait suci Allah. Semoga kita semua hari ini bisa menjadi orang-orang yang bukan memegang tabut yang kelihatan tabut jasmani, melainkan yang aslinya firman Allah, hukum Allah.
Semoga kita semua menjadi orang-orang yang diberkati. Dan pada akhirnya ketika Tuhan datang kembali, kita juga semua menjadi orang-orang yang menerima kemuliaan Tuhan, menerima berkat dari surga, hidup yang kekal tanpa mengalami kematian. Yohanes pasal 8 ayat 1. Amin.